Kita makan banyak kok gitu ya, macam-macam pula, apalagi di Indonesia gitu. Kenapa kok cuman beberapa hal saja yang kemudian badan kita lawan gitu? Kebanyakan yang menyebabkan suatu respon autoimun itu adalah badan kita tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Saya Dr. Ariel Pradipta, Master of Research PhD. Saya staf pengajar di Departemen Biokimia dan Biologi Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga Chief Scientist di Genomic Solidaritas Indonesia. Pendidikan saya selesai S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lalu S2 sebagai Master of Research di Newcastle University upon Tyne, dan S3 PhD di Osaka University. Dua-duanya mengenai imunologi. Jadi, sewaktu saya melakukan pendidikan kedokteran, saya melihat bahwa banyak ilmu di dalamnya itu merupakan hasil penelitian jerih payah banyak sekali pihak untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita sekarang sederhana. Misalnya, mengapa kita berdarah atau mengapa kita bisa demam. Itu pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan sederhana sekarang, tapi kalau kita telusuri itu sebenarnya merupakan bahan sampai 50 tahun atau 60 tahun dari penelitian. Sehingga saya merasa bahwa itu adalah perjalanan yang sangat inspiratif dan saya tertarik untuk bisa bergabung dalam perjalanan seperti itu. Setelah lulus Fakultas Kedokteran, kita itu wajib melakukan pelayanan internship selama 1 tahun di daerah. Biasanya daerah yang agak terpencil ataupun tidak, itu tergantung dapatnya di mana. Gitu. Lalu kebetulan saat itu saya dapat di Nusa Tenggara Timur, di Kupang. Dan di situ saya berhadapan dengan banyak sekali pasien yang pertanyaannya itu sederhana. Misalnya, kenapa sih dok saya harus minum obat ini terus-menerus? Ya, misalnya obat darah tinggi gitu, atau obat gula gitu. Padahal mereka bilang, padahal saya lihat di sini katanya cukup minum A atau cukup makan B gitu, dan nanti saya jadi bergantungan dong dengan obat itu gitu. Pada saat itu saya menjawab yang sangat sesuai dengan guideline gitu ya, sesuai dengan panduannya bahwa oh iya ini untuk mengontrol. Dengan sederhana, misalnya saat bapak ibu bercocok tanam kan harus dipupuk terus menerus supaya bisa tumbuh dengan baik dan sehat dan sebagainya. Tapi di balik itu saya selalu bertanya-tanya, pasti ada penyebabnya kan, bahwa kenapa kok obat ini yang lebih bagus hasilnya gitu ya dibandingkan dengan mungkin makanan atau minuman lain ataupun produk-produk lain gitu. Dan itu ternyata juga melewati proses penelitian yang panjang. Menggabungkan dua pengalaman itu, ya saya merasa sangat terpanggil untuk menjadi seorang peneliti, menjadi researcher. Saya kekhususannya itu kan di bidang imunologi sebenarnya pada saat belajar. Namun selama melakukan penelitian imunologi itu banyak sekali membutuhkan pelatihan genomika, dikarenakan untuk melakukan eksperimen-eksperimenologi membutuhkan genetic engineering. Jadi dari model sel ataupun dari model tikus untuk bisa disesuaikan reaksi imunnya sehingga kita bisa tes bahwa oh kalau A ditambah B ternyata jadi autoimun itu misalnya, atau A diinfeksi parasit C belakangan jadi autoimun gitu misalnya. Jadi kalau penelitian saya ada yang mengenai reaksi yang menyebabkan rheumatoid arthritis rematik gitu. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian mengenai bagaimana badan kita bisa membedakan mana kawan mana lawan. Jadi bilangnya namanya host immunology, host response, inang respon kita terhadap suatu barang. Misalnya kan kita selalu bertanya-tanya, kita makan banyak kok gitu ya, macam-macam pula apalagi di Indonesia gitu. Kenapa kok cuman beberapa hal saja yang kemudian badan kita lawan gitu. Misalnya kenapa kalau kita makan cabai kita happy-happy aja, tapi kalau makan salah di pinggir jalan kok kita langsung nggak beres gitu kan keadaannya. Nah, badan kita tuh punya teknik yang sangat sangat perlu pas sehingga dia hanya menyerang yang lawan. Nah, kadang-kadang itu tidak benar sehingga melawan kawan juga sel sendiri. Maka ada penelitian mengenai satu gen yang berpengaruh terhadap Crohn's disease, yaitu penyakit autoimun di usus. Namun ternyata gen itu sangat penting untuk menangani infeksi parasit, yaitu toxoplasma. Lalu saya ada penelitian juga mengenai bagaimana malaria bisa berubah fase di dalam sel hati, dalam sel tubuh. Jadi kita berusaha mencari faktor inang apa sih yang membuat malaria ini bisa berubah fase dalam tubuh.
belakangan saya banyak penelitian mengenai respon genomik manusia terhadap berbagai jenis infeksi, dan mengikuti perkembangan dan kebutuhan penelitian imunologi berikutnya adalah mengenai aging, yaitu tentang penuaan. Jadi dengan kita bertambah tua, sayangnya banyak reaksi dalam tubuh kita yang juga berubah. Perubahan itu ternyata bisa dilihat dan tercermin dari perubahan-perubahan atau keadaan genomik yang ada di seorang manusia gitu. Nah, itu penelitian yang sedang saya lakukan juga. Dari kemampuan deteksi kita dan dari pengetahuan kita mengenai autoimun membuat kita lebih aware terhadap itu. Jadi maka angkanya bertambah naik karena keawasan kita terhadap penyakit-penyakit tersebut dan kemampuan deteksi kita juga semakin baik. Namun memang benar tidak bisa hanya itu saja yang menjelaskan kenapa tambah naik. Jadi kebanyakan yang menyebabkan suatu respon autoimun itu adalah badan kita tidak bisa membedakan mana kawan mana lawan. Sekarang ini ada banyak sekali partikel di badan kita dan juga di sekeliling badan kita. Partikel-partikel tersebut contohnya adalah yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, atau dari kulit, atau mungkin bekas infeksi yang terjadi, infeksi kulit, infeksi mata, infeksi saluran pernafasan gitu. Itu menghasilkan fragmen-fragmen, sisa-sisa, itu bermacam-macam sekali. Bisa jutaan ataupun miliaran gitu. Dalam beberapa kasus, suatu fragmen tertentu itu mirip dengan bagian tubuh kita. Sehingga kekebalan tubuh kita lalu merasa berjasa bahwa dia bisa menghancurkan fragmen tersebut yang sebenarnya lalu juga merupakan bagian tubuh kita. Jadi kekebalan tubuh kita tidak berhasil membedakan mana kawan mana lawan. Nah, dengan bertambahnya jenis baik patogen, baik bakteri, ataupun jenis partikel di sekeliling kita, termasuk polusi loh, maksudnya termasuk polusi, termasuk bakteri, termasuk virus, dan banyaknya ragam dari reaksi dalam tubuh kita, kemampuan kekebalan tubuh kita untuk menyesuaikan target itu sangat tertantang. Sehingga meningkatlah jumlah yang terkena penyakit autoimun. Plus lagi adalah ada beberapa faktor sekarang yang juga meningkatkan mutasi ya, yang secara random terjadi gitu. Nah, mutasi itu kalau terjadi hanya di 1 atau 2 sel di badan kita itu biasanya bisa ditangani dengan baik. Namun, kalau terjadinya terus-menerus di lingkungan yang berbahaya, misalnya di lingkungan yang ya saya nggak tahu ada atau nggak, misalnya radiasi tinggi, atau misalnya lingkungan yang menghadapi stres-stres oksidatif yang tinggi yang selalu gitu, itu jumlah selnya akan sangat banyak yang termutasi sehingga tidak bisa terkejar perbaikannya. Nah, itu juga jadinya dikira lawan gitu. Itu jadinya autoimun juga. Kira-kira pendekatan filosofisnya seperti itu. Kalau pendekatan saintifiknya sih sekarang memang dilakukan banyak sekali screening baik secara genetik untuk mengetahui bagian-bagian genetik mana sih yang dapat mempengaruhi kerentanan seseorang, kekebalan tubuhnya itu tadi gagal belajar, gagal paham, sehingga menjadi penyakit autoimun. Masalahnya, sistem kekebalan tubuh itu bertingkat-tingkat, sehingga hampir tidak mungkin hanya dari satu bagian dari genetik saja yang mempengaruhi kekebalan tubuh semuanya. Sehingga ada banyak sekali bagian yang harus diselidiki, dan itu memang butuh kerjasama yang sangat luas. Saya cukup yakin hampir banyak imunologis, baik researcher ataupun clinician yang menyadari bahwa sendiri aja di lifespan, di hayat saat ini aja mungkin tidak bisa sepenuhnya meneliti satu bagian dari sistem imun pun tidak bisa gitu. Jadi emang harus digabungin macam-macam orang, macam-macam minat dan fokus juga. Oh iya, gaya hidup juga termasuk, karena gaya itu juga melatih atau justru membuat kekebalan tubuh kita gagal paham. Tapi gaya hidup juga kan ada yang membuat resiko, tapi ada juga yang mengurangi resiko. Jadi kayak of course seperti olahraga gitu ya. Ada salah satu hasil penelitian terbaru ya dari Departemen Biokimia dan Biologi Molekuler waktu itu kerjasama juga dengan banyak pihak menunjukkan bahwa untuk bisa penuaan sehat itu salah satunya adalah aktivitas fisik yang baik. Nah, kita sudah mengetahui lah, udah banyak sekali latar belakangnya yang menjelaskan bahwa aktivitas fisik itu mempengaruhi kekebalan tubuh, mempengaruhi fungsi jantung, fungsi pernapasan dan sebagainya. Dan itu semua juga membantu untuk sistem imun kita untuk tidak gagal paham gitu. Jadi belajarnya lebih tajam gitu. Jadi ya both ways, it goes both ways. Jadi ada paper saya yang waktu itu jadi paper PhD saya juga, itu menunjukkan bahwa ada komponen imunologi, ada komponen kekebalan tubuh yang tugasnya itu benar-benar menentukan apakah ini kawan atau lawan. Tapi komponen ini juga berfungsi untuk melindungi terhadap infeksi yang sangat khusus. Jadi waktu itu adalah infeksi parasit.
intinya gini, kalau parasit ini datang, lalu komponen, kita bilang aja komponen X. Kalau komponen X-nya ini ada di sel sendiri, sel sendirinya itu tidak hancur. Tapi kalau komponen X ini lalu pindah ke parasit, maka parasit itu hancur. Tapi kalau komponen ini tidak pindah ke parasit tersebut, parasitnya nggak hancur. Jadi ini komponen yang sama. Kalau nempel di badan kita, itu bisa berfungsi sebagai saya kawan gitu. Tapi begitu dia nempel dengan parasit, mungkin bakteri juga atau yang lain, saya nggak tahu pada saat itu saya parasit, kekebalan tubuh kita tahu bahwa oh ini lawan gitu. Padahal komponennya sama X gitu. Itu sama aja kayak misalnya saya sekarang pakai jas, kita tahu bahwa kita temen. Tapi kalau nih jas dikasih ke orang lain, kita tiba-tiba tahu bahwa itu orang musuh gitu. Padahal jasnya sama gitu. Itu menurut saya jadi sangat unik dan jadi sangat rumit karena berarti komponen tubuh kita itu bisa berubah fungsi kalau menempel dengan hal yang berbeda. Padahal kita nggak tahu kalau dia nempel apa sih yang berubah gitu. Apakah tiba-tiba warnanya berubah atau ada reseptornya yang berubah atau ada tampilan kimia yang berubah, itu kita belum tahu gitu. Nah, konsep itu tuh waktu itu membuat saya menyadari betapa rumit dan betapa miraculous gitu ya, betapa mukjizatnya kehidupan di bumi ini gitu. Bagaimana ya saya merasa antara Tuhan Yang Maha Esa itu the ultimate scientist gitu ya, bisa mengatur sedemikian rupa. Tapi di sisi lain juga saya jadi yakin bahwa banyak sekali penyakit-penyakit yang memiliki interaksi seperti itu yang bisa membantu untuk pencegahan, untuk mendevelop obat atau mungkin untuk mendevelop bantuan untuk mencegah adanya penyakit lain gitu. Jadi komponen-komponen tersebut bisa muncul dari temuan seperti itu. Itu yang membuat saya merasa penemuan itu dalam hidup saya itu sangat menarik dan mendorong saya untuk meneliti lebih lanjut. Tapi kalau dari segi global dan dari segi ilmu yang dibutuhkan saat ini, terutama di Indonesia gitu ya, itu menurut saya ke arah aging imunologi terutama. Karena proses penuaan itu berjalan terus, sayangnya, dan di Asia Tenggara itu sudah banyak sekali negara yang usia produktifnya itu kurang dari 50% dengan usia tuanya itu meningkat pesat gitu. Ya nggak usah Asia Tenggara, Jepang aja lah. Jepang kan udah jelas kelihatan bahwa yang usia non produktifnya udah tambah banyak gitu, usia produktifnya sedikit sekali. Namun di Jepang itu bisa mempertahankan yang tua itu sehat sehingga bisa tetap berkontribusi dalam society dan bisa membuat tetap bahasa yang sangat gamblangnya adalah tetap operasional. Nah, itu banyak sekali penelitian yang harus dilakukan, baik dari segi mengerti apa sih yang berubah ketika kita bertambah tua, dan juga penyakit-penyakit yang banyak sekali komponen kekebalan tubuhnya terpengaruh pada saat kita bertambah tua. Misalnya, kenapa orang lebih tua lebih rentan terhadap infeksi saluran napas, atau kenapa menjadi lebih banyak resiko untuk misalnya serangan jantung, sayangnya, dan juga misalnya ditambah penyakit komorbid lain, misalnya dengan diabetes, kenapa jadi lebih mudah terkena infeksi, lebih sulit untuk penyembuhan luka, dan sebagainya. Itu banyak sekali gitu intrikasinya, dan saya sebagai imunologis yang mengerti tentang genomics merasa itu hal yang sangat penting untuk kita jelajahi sekarang sebelum banyak masalah nantinya gitu. Kira-kira.